Silakan duduk semuanya. Thank you tim Praise and Worship. Hari ini luar biasa sekali. Selamat pagi semuanya. Waduh kurang semangat ya. Selamat pagi semuanya. Yes, thank you. Oke, hari ini aku mau melanjutkan kalau kita bulan-bulan ini, minggu-minggu ini berbicara tentang perjalanan perubahan. Kita kepingin hidup kita berubah, kita kepingin situasi kita berubah. Tapi perubahan dimulai dari diri kita terlebih dahulu, betul? Jadi mungkin aku review dulu aja satu ayat yang kita pakai terus minggu-minggu ini, Roma 12 ayat 2. Ingat ya, dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu atau pikiranmu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan kita sudah belajar bersama-sama bahwa apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita rasakan dan menentukan apa yang kita lakukan. Pikiran berdampak kepada perasaan, perasaan memberikan dampak atau menentukan tindakan kita. Minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang mental health. Kalau kalian kelewatan firman minggu lalu, kalian bisa nonton di @4.surabaya. Kalian bisa cari videonya di situ tentang mental health. Kita berbicara tentang bagaimana punya pikiran yang kuat, pikiran yang sehat. Hari ini aku kepingin untuk kita mendalami tentang our spiritual health. Tentang kesehatan rohani kita, kesehatan kita secara roh. Jadi hari ini judul dari firmanku adalah apakah kita ini jauh dari Tuhan. Katakan jauh dari Tuhan. Coba kita tanya ke diri kita sendiri, apakah aku jauh dari Tuhan? Pertanyaan ini mungkin kita pernah tanyakan, mungkin hari ini atau sebelum-sebelumnya. Pernah nggak kalian mengalami atau merasakan jauh dari Tuhan? Pernah? Pernah, ada yang pernah, oke. Mungkin kita merasa hampa, kosong di dalam ini. Atau kita doa sama Tuhan tapi yang rasanya kayak gak nyampe-nyampe, gak didengar-dengerin, gak ada jawaban-jawaban. Seakan-akan kita ini ada kayak menghalangi kita dengan Tuhan. Seakan-akan ada penghalangnya. Nah kok bisa kita ini kadang merasa jauh dari Tuhan? Apakah karena Tuhan yang menjauh? Apakah karena Tuhan yang menjauh? Enggak, betul ya. Tuhan enggak menjauh. Kalau kita merasa jauh dari Tuhan dan Tuhan tidak menjauh, berarti yang menjauh siapa? Kita. Berarti kita yang menjauh. Kalau kita merasa jauh dari Tuhan itu karena kita yang menjauh. Yesaya 59 ayat 2 mengatakan tetapi yang merupakan apa? Pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan dirinya terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Di sini katakan bahwa yang menjadi pemisah adalah kejahatan kita dan dosa kita. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Mereka lari bersembunyi dari Tuhan. Yang memisahkan kita dengan Tuhan itu sebetulnya apa? Dosa kita, kejahatan kita. Kalau kita kepingin dekat sama Tuhan, tapi kita kepingin hidup dalam dosa, kira-kira bisa atau enggak? Bisa enggak kita kepingin untuk hidup di dalam dosa, tapi juga kepingin untuk hidup dekat dengan Tuhan? Enggak bisa, karena kita cuma bisa melayani satu Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kita enggak bisa melayani dua Tuhan, kita cuma bisa melayani satu. Itu yang firman Tuhan katakan. Hari ini kita berpikir, coba dipikir, kira-kira aku mau melayani Tuhan, aku mau dekat sama Tuhan, atau aku masih mau hidup di dalam dosa. Nah ketika kita ini jauh dari Tuhan, ketika kita menjauhkan diri sama Tuhan, semakin jauh, coba perhatiin ya, semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin banyak masalahnya kita. Semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin banyak cobaannya kita, semakin banyak kesusahan, semakin banyak stres, semakin banyak kegagalan. Amsal 13 ayat 15 mengatakan, akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat apa? Mencelakakan mereka, membawa mereka kepada kehancuran. Siapa pengkhianat-pengkhianat? Orang yang durhaka, orang yang gak percaya sama Tuhan, orang yang lebih memilih dosa daripada Tuhan. Mereka akan
dicelakakan oleh jalannya mereka sendiri. Mereka akan jalan ke dalam kehancuran. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin banyak masalah. Tapi ketika kita semakin dekat sama Tuhan, semakin berubah. Masalah masih ada enggak? Ada. Masalah tetap kita hadapi, tetapi kita yang semakin berubah. Kalau kita lihat di firman Tuhan, Paulus sebelum dia menjadi orang yang baik, sebelumnya apa? Dia itu teroris. Dia terorisnya orang Kristen. Dia bunuh siksa orang Kristen. Tetapi ketika dia dekat dengan Tuhan, dia menerima identitas yang baru, dia menjadi seorang rasul. Ada lagi di firman Tuhan, Yesaya, dia orang yang depresi, dia takut. Tapi ketika dia dekat dengan Tuhan, dia menerima keberanian. Waktu Musa, ketika dia mendekat kepada Tuhan, bahkan firman Tuhan mengatakan dia diubahkan secara fisiknya. Kok bisa? Dia sampai menyala-nyala. Karena dia dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, di situ akan ada perubahan. Masalahnya mungkin tidak hilang, masalahnya tetap ada. Tetapi kita yang diubahkan dan kita dimampukan untuk menghadapi masalah. Katakan, aku diubahkan. Oh, kurang keras, 1, 2, 3, aku diubahkan. Amin, aku diubahkan. Kita diubahkan, kita dimampukan untuk menghadapi masalah. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama gimana caranya sih? Gimana caranya supaya kita ini bisa dekat sama Tuhan? Gimana caranya supaya kita ini bisa tetap dekat, atau kalau mungkin kita sudah lama merasa jauh, gimana caranya kita bisa kembali dekat sama Tuhan? Mau untuk dekat sama Tuhan? Mau? Gimana caranya? Kita akan buka sama-sama di Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Kalau bawa HP boleh dibuka, nanti di sini juga aku akan tunjukkan. Tetapi Lukas 15 ayat 11 sampai 24 itu berbicara tentang perumpamaan anak yang hilang. Yesus memberikan sebuah cerita, suatu hari ada seorang bapak yang punya 2 anak. Anaknya yang paling muda, dia berkata kepada papanya, "Pak, aku minta apa yang harusnya milikku. Aku minta harta warisanku. Aku minta ini semuanya kasihin ke aku harta warisannya." Karena bapaknya ngelihat anaknya seperti ini, bapaknya akhirnya bilang, "Oke, yaudah dikasihin." Dikasihin hartanya. Anak ini akhirnya setelah menerima harta ini, dia pergi jauh dari bapaknya. Dan apa yang dilakukan? Dia menghabiskan uangnya di situ. Dia menghabiskan uangnya, dia berpesta, berfoya-foya, dia pakai uangnya untuk deketin cewek, untuk traktir cewek, apapun itu uangnya sampai habis. Suatu hari dia kebingungan karena ada sebuah krisis yang melanda negara itu, makanan mahal, makanan sedikit, uang nggak ada. Jadi akhirnya dia kebingungan, nggak punya uang, jatuh miskin. Dia bingung mesti ngapain, sampai akhirnya dia menemukan sebuah pekerjaan ngasih makan babi. Dan karena dia nggak punya uang dan saking laparnya, makanan babi itu jadi kelihatan enak buat dia. Waktu dia melihat, wah kok hidupku kayak gini ya, kok hidupku melarat kayak gini, dia pikir dari dirinya sendiri. Dia bilang, hambanya papaku, pembantunya papaku yang di rumah aja hidupnya lebih enak dari ini. Kalau gitu lebih baik aku pulang aja. Aku nanti ngomong sama papaku, minta maaf, aku jadi pembantunya papaku aja, aku pulang. Lalu dia memutuskan untuk bangkit dan dia pulang pulang ke papanya. Di tengah perjalanan waktu bapaknya ini melihat anaknya jauh di sana, bapaknya ini mengangkat jubahnya dan dia lari ke anaknya ini. Anaknya bilang sama bapaknya, "Pak, aku minta maaf. Aku sudah berdosa terhadap papa, terhadap surga." Tapi papanya, apa yang dilakukan? Papanya meluk dia, papanya cium dia. Dia bilang, "Pak, aku enggak layak jadi anaknya papa. Aku jadiin pembantunya papa aja." Tapi papanya bilang sama orang-orangnya, "Ambilkan jubah yang baru, ambilin cincinku, ambilin sandal yang baru, dipakein semuanya. Kita ngadain pesta hari ini." Kenapa? Karena anakku yang hilang telah ditemukan kembali, anakku yang sudah mati telah hidup kembali. Itu perumpamaan yang Tuhan berikan, itu cerita yang Tuhan Yesus berikan. Dan dari cerita itu sebetulnya kita bisa belajar gimana caranya seperti anak ini yang menjauhkan dirinya dari papanya,
Gimana caranya kita bisa kembali kayak dia? Nah, hari ini kita akan belajar 4 poin, 4 langkah untuk mendekat kembali kepada Tuhan. Yang pertama adalah aku muak. Semuanya bilang aku muak. Yang muak dong, aku muak gitu. Nah, gitu, ya betul kayak Divna, muak gitu. Aku muak. Yang kedua adalah aku mengakui. Semuanya katakan aku mengakui. Yang ketiga aku menyerahkan. Dan yang terakhir aku memuji. Aku muak, aku mengakui, aku menyerahkan, dan aku memuji. Maksudnya apa? Step yang pertama, kalau kita mau mendekatkan diri kembali kepada Tuhan, kalau kita mau mengikuti langkah-langkah untuk mendekat kembali kepada Tuhan, kita perlu yang terlebih dahulu, aku muak dengan hidupku. Aku muak dengan hidupku, aku capek. Lukas 15 ayat 17 dikatakan, waktu dia sudah jatuh miskin, tidak punya apa-apa, dia ngelihat makanan babi itu enak, dia mengatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Kalau kita mau berubah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah muak dengan hidup kita yang sekarang? Apakah kita sudah muak hidup di dalam dosa, hidup dalam kecanduan, hidup penuh dengan stres, hidup banyak tekanan? Udah capek enggak sih kita hidup kayak gini? Kalau kita enggak muak, kita enggak akan mau berubah. Betul? Tapi kalau kita muak, pasti kita kepingin berubah. Kita tidak bisa berubah kalau kita tidak mau berubah. Katakan, aku tidak bisa berubah kalau aku tidak mau berubah. Sekali lagi, aku tidak bisa berubah kalau aku tidak mau berubah. Kalau kita enggak muak, kalau kita enggak capek hidup kayak gini, kalau kita terus mau hidup kayak gini, kita enggak akan berubah. Kita harus muak terlebih dahulu. Siapa yang di sini? Oh, aku sudah pernah nanya sih. Kita semua di sini pasti pernah lah, diet pernah ya, diet, jaga makan. Tapi susah enggak sih jaga makan? Susah. Sudah hari ini menentukan, wes aku hari ini mau diet. Di bawah ada tahu goreng. Oh, makan tahu goreng. Besok aku diet, besok aku diet. Besok ada ayam goreng. Nanti besoknya lagi kita undur-undur. Susah untuk diet. Tapi begitu kalau kita sudah masuk rumah sakit, terus dokternya bilang, kamu kalau nggak rubah hidupmu, kamu mati loh ini. Takut enggak? Muak enggak? Muak. Berubah enggak? Berubah. Kalau kita muak dengan kehidupan kita akan berubah. Kita mau untuk berubah. Aku enggak mau hidup kayak gini lagi. Udah saatnya aku berubah. Aku enggak mau depresi kayak gini lagi. Waktunya untuk berubah. Kalau kita mau berubah, kita harus muak dulu. Bilang, aku muak. Ya. Muak enggak hidup di dalam dosa? Muak enggak sama stres-stres ini? Pertanyaannya adalah, apa hubungannya muak sama kehidupan rohaninya kita? Nah, kalau kita mau berubah di dalam kehidupan rohani kita harus muak dulu terhadap dosa. Kita tidak bisa melayani dua Tuhan. Kalau kita mau melayani Tuhan, tapi kita masih suka nonton pornografi, kita tidak bisa. Kalau kita tidak muak, kalau kita tidak capek dengan hidup kayak gini, kalau kita nggak capek dengan stres-stres kita, tidak capek berusaha sendiri, tidak capek, kita tidak akan mau berubah. Tidak capek dengan kekosongan hidup kita. Yeremia 29 ayat 13 mengatakan, kamu akan mencari aku dan menemukan apabila kamu mencari aku dengan segenap hatimu. Ketika kita ini muak sama dosa kita, sama kehidupan kita yang kayak gini, maka kita akan mencari Tuhan dengan segenap hati. Betul? Pertanyaannya kita muak atau enggak? Karena kalau kamu enggak muak, kita enggak akan cari Tuhan segenap hati. Karena kita masih menikmati. Itu langkah pertama. Kalau aku mau dekat sama Tuhan, aku harus muak dulu sama dosa. Aku harus mau untuk berubah. Yang kedua, aku mengakui kesalahanku atau dosaku. Kalau aku mau dekat sama Tuhan, aku harus muak sama dosaku, tapi aku juga harus mengakui kesalahanku dan dosaku. Lukas 15 ayat 18 mengatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepada Bapak.
Kalau kita mau kembali kepada Tuhan, kita mau dekat lagi sama Tuhan, kita harus mengakui kesalahannya kita. Iya Tuhan, aku sudah berdosa. Aduh Tuhan, aku minta maaf kemarin aku jatuh ke dalam dosa. Tuhan ampuni aku sudah membuat kesalahan. Nah tapi kadang masalahnya adalah kita nggak tahu kita ini berbuat salahnya apa. Betul? Kadang kita nggak tahu. Kalau mencuri ya tahulah mencuri salah. Narkoba salah, tahu. Berzina salah, tahu. Tapi kalau kita merasa kita nggak ngapa-ngapain, tapi kita merasa jauh dari Tuhan, ada yang salah enggak? Ada sebetulnya. Cuma kita nggak tahu apa. Nah kalau kita merasa jauh dari Tuhan, tapi kita nggak tahu kenapa, bisa jadi kita menjauhkan diri dari Tuhan dengan memberikan cintanya kita ini kepada sesuatu yang lain. Maksudnya apa? Berarti kita menaruh yang harusnya Tuhan di nomor satu, kita taruh sesuatu yang lain jadi nomor satu. Ada katanya itu adalah berhala. Katakan berhala. Kalau kita ngomong berhala, yang masuk pikiran kita apa? Agama lain misalnya, Tuhan yang lain, Tuhan yang ini, Tuhan yang itu. Berhala itu bukan cuma Tuhan yang lain. Tetapi berhala itu bisa dalam bentuk mobil. Bisa dalam bentuk pekerjaan. Bisa dalam bentuk pacar, bisa. Berhala itu adalah apapun yang menggantikan Tuhan di posisi nomor satu di hidupmu. Pertanyaan, apakah Tuhan nomor satu di kehidupannya kita? Atau apakah ada berhala-berhala yang lain di dalam kehidupannya kita ini? Kalau misalnya kita ini pacaran, nah sini kalau misalnya lagi pacaran gitu ya, terus aku sama pacarku, aku sayang sama dia, aku cinta sama dia. Tapi ada orang yang lebih aku cintai daripada dia. Bener atau enggak bener tuh? Enggak bener. Mana bisa aku pacaran sama dia, tapi aku lebih mencintai cewek lain. Tapi enggak apa-apa, ini cuma temanku toh. Tapi aku mencintai cewek yang satunya ini lebih dari kamu. Kira-kira bisa enggak? Enggak bisa. Kalau kita tidak menaruh Tuhan sebagai nomor satu, berarti kita sudah memberhalakan sesuatu yang lain. Hari ini kita introspeksi diri, apakah ada dosa-dosa dalam kehidupan kita, kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita, apakah ada hal-hal yang berhala di dalam kehidupan kita yang kita utamakan lebih dari Tuhan. Kalau ada, hari ini kita datang, aku muak dan aku mengakui kesalahanku. Tuhan, iya, aku selama ini sudah naruh dia di atas nomor satu. Aku selama ini sudah taruh nonton sepak bola di atas nomor satu, di atasnya Tuhan. Aku sudah naruh mobilku, pekerjaanku, barang-barangku di atasnya Tuhan. Apa prioritasnya kita? Daud ketika dia jatuh ke dalam dosa, dikatakan ini doanya Daud. Kasihanilah aku ya Allah, sesuai dengan kasih setiamu, sesuai dengan belas kasihanmu yang melimpah. Hapuskanlah pelanggaran-pelanggaranku, basuhlah aku sepenuhnya dari kesalahanku, sucikanlah aku dari dosaku. Sebab aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku dan dosaku terus-menerus di hadapanku. Terhadap engkau saja aku telah berdosa dan berbuat yang jahat menurut pandanganmu. Sehingga engkau benar saat engkau berfirman dan bersih saat engkau menghukum. Dia bilang sama Tuhan, aku udah berdosa. Aku udah membuat sebuah pelanggaran. Aku melakukan suatu kesalahan dalam hidupku. Muak, mengakui. Kalau kita sudah muak dan mau mengakui apa yang ketiga. Yang ketiga adalah, ketika kita muak dan mengakui kepada Tuhan, kita tahu enggak kira-kira Tuhan jawabnya apa? Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, datanglah sekarang dan marilah kita berperkara bersama firman Tuhan. Sekalipun dosa-dosamu seperti kirmisi, itu akan menjadi seputih salju. Sekalipun dosa-dosamu merah seperti kesumba, itu akan menjadi seperti bulu domba. Ketika kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku minta maaf. Kira-kira dimaafkan enggak sama Tuhan? Dimaafkan. Sebesar-besarnya kesalahanmu, sebesar-besarnya dosamu, Tuhan bisa menyucikan, Tuhan bisa membersihkan, putih kembali seperti bulu domba. Dan yang ketiga, kalau aku sudah muak, aku mengakui apa yang aku perlu lakukan. Aku menyerahkan hidupku. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Aku menyerahkan hidupku. Aku muak, aku mengakui dosaku, dan aku menyerahkan hidupku. Di awal dari cerita tadi, ketika anak ini ngomong sama papahnya, katakan, Bapak berikanlah kepadaku, kasihin aku.
bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Aku, kasihin aku untuk aku. Tetapi ketika dia kembali kepada Tuhan, kata-katanya berubah. Bukan lagi kasihin aku, ini punyaku. Tapi dia mengatakan apa? Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kalau kita datang kepada Tuhan dan kita mau berubah, mau kembali dekat sama Tuhan. Perubahan terbesar dalam kehidupan kita itu apa sih sebetulnya? Ketika kita nggak lagi berpusat kepada aku ini, aku mau itu. Tuhan, aku maunya sekarang, aku maunya cepat. Bukan lagi berpusat pada aku, tetapi berpusat kepada Tuhan. Tuhan, jadikan aku. Tuhan, engkau maunya apa? Ketika kita datang kepada Tuhan, aku muak, aku mengakui, Tuhan aku menyerahkan hidupku. Dan ini adalah sebuah proses yang panjang, gak cuma satu kali aja selesai. Tapi hari demi hari ini adalah sebuah proses. Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku memohon kepadamu supaya kamu apa? Katakan mempersembahkan. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah penyembahanmu rohanimu. Kita menyerahkan hidup kita, kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Dan ketika kita ini melakukan ketiga hal ini, kalau aku sudah muak sama hidupku, aku mengakui sama Tuhan, Tuhan aku sudah berbuat salah. Dan aku bilang, Tuhan aku menyerahkan hidupku. Apa yang dikatakan di Lukas waktu anak ini kembali. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih, apakah bapaknya nunggu dia sampai di depan rumah? Apakah bapaknya nunggu sampai dia sudah dekat baru bapaknya pergi ke sana? Ketika ia masih jauh, ayahnya melihatnya, tergeraklah hatinya. Ayah itu berlari, merangkul, mencium dia. Ketika bapaknya sampai situ, apakah bapaknya ngomong, kamu sudah kapok? Apa ngomong kayak gitu? Apakah bapaknya menginjak-injak dia bilang, dah enggak sekalian sekali lagi gitu ya. Sekalian biar kamu nanti kembali enggak pergi lagi. Apakah bapaknya seperti itu? Bapaknya enggak memegang dendam, bapaknya enggak marah, bapaknya lari memeluk dan mencium dia. Ketika kita memutuskan bahwa kita sudah muak dengan kehidupan kita yang sekarang, kita mengakui dosa kita dan kita menyerahkan hidup kita. Tuhan enggak nunggu kalian sampai sempurna dulu, Tuhan yang lari ke kalian. Tuhan peluk kalian, Tuhan cium kalian, Tuhan kasihin kalian baju yang baru, Tuhan kasihin sandal yang baru, cincin yang baru, identitas yang baru. Enggak dendam, enggak sama sekali. Dia mencium kamu dan merangkul kamu, menerima kamu. Di ayat ke-21 dikatakan, ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, waktu anak ini ngomong, Pah jadiin aku pembantumu aja, aku udah berdosa, aku jadi hambanya papa aja. Papanya bilang ke hamba-hambanya, bawa jubah yang terbaik, bawa pakaian yang terbaik, bawakan sandal yang baru, pakaikan cincin kepadanya. Tuhan gak nunggu kita sempurna, Tuhan berlari untuk memeluk kamu. Tuhan berlari ke tempat di mana kita mengatakan bahwa Tuhan aku capek sama hidupku. Tuhan aku mau untuk lihat perubahan. Tuhan aku capek stres terus kayak gini. Aku gak mau depresi lagi. Tuhan aku gak mau terikat sama dosa lagi. Tuhan aku gak mau kecanduan kayak gini lagi. Aku mau berubah Tuhan. Ketika kita ngomong kita mau berubah, Tuhan lari kepada kita. Kenapa kok Tuhan lari? Dikatakan ayat 23. Dia ngomong sama orang-orangnya. Sembelihlah anak lembu tambun. Dan marilah kita makan dan bersuka cita. Kenapa? Karena anakku yang telah mati dan jadi hidup kembali. Ia yang telah hilang didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Ketika kita sudah melakukan 3 hal ini. Apa sih yang perlu dilakukan yang terakhir? Kita memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Memuji Tuhan dan mengucap syukur. Kenapa? Karena Dia yang terlebih dahulu lari kepada kita, menerima kita apa adanya. Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi Dia tidak akan membiarkan kita apa adanya. Dia tidak akan membiarkan kita terus hidup di dalam dosa.
Kenapa? Karena dia kepingin yang terbaik untuk kita. Amin. Aku minta tim PAW untuk naik ke atas. Hari ini sebelum kita selesai dari firman ini, aku mau menutup dengan ngajarin kalian satu bahasa Inggris. Boleh? Mau belajar bahasa Inggris ya? Aku kepingin ngajarin kepada kalian. Kalau 4 langkah tadi, aku muak dengan hidupku, aku mengakui kesalahanku atau dosaku. Aku menyerahkan hidupku, aku memuji dan mengucap syukur. Hari ini aku mau ngajarin 2 kata ini. Yang pertama adalah far, katakan far. Yang kedua adalah distant, katakan distant. Far sama distant, kalau ditranslatekan ke bahasa Indonesia, aku cari bahasa Indonesianya. Dua-dua sama-sama ngomongnya jauh. Tapi sebetulnya ini dua yang haleluya. Oke, enggak apa-apa. Tapi kedua kata ini, far and distant, walaupun ini artinya jauh dalam bahasa Indonesia, tetapi sebetulnya punya arti yang berbeda. Kalau di Indonesia, far itu jauh, seringkali itu lebih berkata tentang jauh di mata. Makanya ada lagu yang mengatakan jauh di mata, dekat di hati. Jaraknya bisa jauh, secara fisik bisa jauh, tapi dekat di hati. Tetapi perbedaannya far dengan distant adalah walaupun sama-sama jauh, distant itu kamu bisa dekat di mata, tetapi distant itu jauh di hati. Sama-sama jauh, tapi jauhnya beda. Nah, ketika kita bilang kita sudah merasa jauh dengan Tuhan, mungkin secara mata, secara fisik kita ini tidak jauh sama Tuhan. Kita datang ke gereja setiap hari, kita ada Alkitab di sebelah ranjang kita setiap hari, kita punya Alkitab di dalam HP kita. Secara mata kita tidak jauh, we're not far dari Tuhan. Tapi di dalam hati kita jauh sama Tuhan. Kita distant sama Tuhan. Kalau hari ini kita adalah orang-orang yang distant sama Tuhan, jauh dari Tuhan di dalam hati kita, sebetulnya gampang untuk kembali. Kalian bayangin aja, kalau ada suami istri yang tinggal satu rumah, tidur satu ranjang, tetapi mereka jauh di hati. Sebetulnya kalau mau kembali dekat, itu gampang atau enggak? Sebetulnya gampang, kenapa? Karena orangnya ada di sebelahnya. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan tuh jauh di hati, tapi juga jauh di mata. Kita enggak tahu gimana caranya untuk dekat sama Tuhan, kita enggak tahu caranya untuk kembali sama Tuhan tuh gimana. Tapi hari ini Tuhan ngomong sama kalian, aku tuh sebetulnya dekat. Dan kalau kalian mau untuk dekat sama aku yang akan lari ke kamu. Aku yang akan mendekat sama kalian. Mau untuk dekat sama Tuhan? Mau untuk dekat sama Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Tuhan gak pernah jauh di mata, tapi kita yang bisa menjauhkan hati kita dari Tuhan. Dan hari ini kalau kita merasa jauh dari Tuhan, apapun itu, kalian merasakan kekosongan, kalian merasakan hidup yang penuh dengan stres dan kayaknya Tuhan gak ada di hidupku, kalian gak bisa melihat Tuhan, kalian gak bisa mendengar Tuhan di dalam kehidupan kalian, kalian gak bisa merasakan Tuhan di dalam kehidupan kalian, dan kalian mengatakan aku capek kayak gini, aku mau berubah. Kalau kalian muak, hari ini ayo datang ke Tuhan. Tuhan, aku muak sama hidupku. Tuhan, aku mau mengakui kesalahanku. Aku mau mengakui dosaku. Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku. Dan aku mau memuji dan mengucap syukur atas kebaikan. Hari ini kalau itu doa kalian, aku mau kita untuk nyanyikan bersama-sama satu lagu ini. Jadikan aku indah